nah sekarang kita berlanjut ke mutasi yang tidak spontan. Lah, apa Mbak mutasi tidak spontan? Kalau gitu kita bisa sebut sebagai yang namanya mutasi buatan. Nah, kalau tadi yang alami, spontan, sekarang yang buatan. Mutasi buatan berarti ini ada campur tangan dari manusia. Misalnya ada kejadian di mana kita sedang ingin mendapatkan mutan dalam bentuk yang unggul, pasti kita akan merubah susunan DNA-nya dengan cara memberikan perlakuan mutagen yang sangat besar efek untuk perubahan basa nitrogennya. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas dari mutasi buatan yang disebabkan oleh mutagen fisika. Nah, mutagen fisika. Contohnya ada apa aja, Mbak? Ada yang pertama, ada radiasi dari sinar X. Selain ada radiasi dari sinar X, lanjutnya ada gamma. Sinar gamma. Ada juga dari sinar UV atau ultraviolet. Ada juga dari bombardir. Bombardir dari neutron. Wow, berarti neutron bisa membombardir adanya perubahan ya. Iyalah, kayak gitu. Tapi beda ya, kalau neutron tempat bimbingan kita itu pasti bisa membuat kalian menjadi berubah semakin lebih baik kayak gitu. Oke, ini bukan sponsor tapi ya semuanya memang menggunakan fasilitas. Oke. Nah, kalau kita review dulu nih, sinar-sinar yang ada di sini itu kan sebenarnya udah pernah kalian pelajari pada saat membahas tentang elektromagnetic spektrum. Nah, elektromagnetic spektrum, kalau misalnya aku urutkan dari sini, ada yang namanya radio wave. Kemudian ada yang namanya microwave. Setelah itu ada infrared, kemudian baru visible light atau cahaya tampak, kemudian baru masuk ke UV dan masuk ke X-ray dan baru ke gamma ray. Nah, kalau misalnya kita amati dari sini, semakin ke kanan, energinya akan semakin besar, dibarengi dengan frekuensinya yang semakin besar. Tapi kalau semakin ke kiri, panjang gelombangnya yang semakin besar. Kayak gitu kan? Nah, contohnya di sini adalah yang bagian ini. Bagian UV, X-ray, dan gamma ray. Efeknya apa sih? Efeknya, oke. Nah, misalkan aku gambarkan seperti ini. Lagi-lagi tidak bosan-bosan aku menggambarkan struktur DNA yang ada di dalam sel. Nah, di sini ada DNA yang ada di dalam sel. Ketika kita punya struktur DNA seperti ini, pastikan isinya nggak lain adalah A pasangan dengan T, G pasangan dengan C, dan seterusnya. Seperti itu kan. Nah, pada saat mutagen yang kita ambil contoh misalnya yang energinya besar itu adalah si gamma atau sinar X, itu dia bisa masuk ke dalam tubuh kan. Kita ambil contoh UV aja deh, UV. Karena UV itu udah sering banget menjadi bagian yang sangat kita takutkan pada saat kita berada di luar ruangan. Nah, UV itu memiliki energi yang besar. High energy. High energy. Partikel. Nah,
Dari energi yang besar itu, dia bisa menyebabkan elektron-elektronnya itu bisa masuk ke dalam tubuh kita, kayak gitu. Nah, ada juga nih bagian basa yang rentan terhadap paparan dari energi yang tinggi. Apakah itu? Nah, yaitu ada basa pirimidin lebih rentan berubah. Apa saja basa pirimidin? Ya, basa pirimidin adalah timin dan juga sitosin. Nah, karena perubahan itu bisa menyebabkan adanya pergantian yang harusnya di sini A dengan T, bisa saja dia langsung berubah menjadi G dengan C. Itu adalah contohnya. Sekarang kita lanjut contoh yang kedua, yaitu dari mutagen yang kimia. Jangan salah ya, kimia juga banyak nih yang bisa menyebabkan mutasi. Yang pertama, mungkin kalian pernah tahu ada yang namanya CH4 atau metana. Metana itu merupakan senyawa karbon sederhana, tapi dia juga memiliki energi kan? Dia memiliki energi nih di sini. Energinya lumayan cukup besar untuk bisa merubah DNA. Padahal kita juga tahu bahwa si metana ini juga termasuk gas rumah kaca. Ya, dia juga memiliki efek rumah kaca yang 18 kali lebih besar dibandingkan si CO2. Ini FYI aja sih, FYI. Nah, selain itu ada apa lagi? Ada yang namanya formaldehid. Mungkin kalian lebih sering mengenalnya dengan formalin. Nah, si formalin itu biasanya digunakan untuk apa? Untuk pengawet, gitu kan? Entah itu pengawet makanan atau pengawet mayat. Kalau biasanya dipakai di bidang kedokteran. Selain itu, ada apa lagi, Mbak? Masih ada yang namanya kolkisin. Ini juga suatu senyawa kimia yang dia memiliki peran mencegah pembentukan benang spindle. Kalau misalnya benang spindle pada saat pembelahan itu dicegah pembentukannya, maka yang terjadi adalah pembelahan akan berhenti di bagian anafase. Nah, apa yang terjadi kalau kayak gitu, Mbak? Yang terjadi biasanya menyebabkan poliploidi atau jumlah kromosomnya itu lebih banyak, N kromosom. Nah, oke, mungkin kalian pernah tahu nih, biasanya penggunaan kolkisin itu digunakan pada bidang pertanian untuk ini nih yang paling seru, menghilangkan biji semongko. Nah, menghilangkan biji semangka. Meskipun bijinya dihilangkan, memang sangat memberikan kelebihan pada manusia, tapi untuk keragaman dari semangka itu sendiri, dia tidak bagus. Karena ia sifatnya steril. Otomatis dia nggak bisa dong berkembang biak dengan biji-bijinya nanti. Karena bijinya kan udah nggak ada. Atau ada tapi kecil-kecil, jadinya dia nggak bisa survive gitu. Oke, ada apa lagi Mbak? Selain kolkisin masih ada, yaitu namanya adalah yang keempat, zat aditif.
Apa bedanya zat aditif dengan adiktif? Kalau adiktif berarti dia memiliki sifat candu. Nah, ada sifat candu. Tapi kalau zat aditif, ia adalah suatu zat yang sifatnya untuk pengawetan atau pewarnaan atau yang lain-lain. Nah, biasanya banyak tuh kan yang mungkin kenapa kalian dulu dilarang banget makan micin atau kebanyakan MSG, itu takutnya nanti bisa juga merubah susunan DNA-nya. Makanya kalau misalnya kalian pernah dilarang sama orang tuanya, jangan makan micin, nanti kamu bodoh kayak gitu. Ya mungkin maksudnya ya ini karena dia bisa merubah DNA gitu. Yang terakhir, yang kelima adalah yang namanya benzopiren. Nah, si benzopiren, kira-kira ada yang tahu benzopiren itu ada di mana? Betul, dia adalah salah satu bahan yang terdapat pada rokok. Jadi, kalau misalnya ada larangan tidak boleh merokok, pasti ada suatu alasan kan di situ. Rokok itu kan dia memiliki yang namanya zat yang sifatnya bisa merubah susunan DNA. Itu karena benzopiren sifatnya mutagen. Dia adalah agen untuk suatu yang menyebabkan mutasi, tapi kalau misalnya ada bahan lain kayak misalnya tar, kemudian nikotin, itu karena adanya bahan yang bisa menyebabkan karsinogen atau apa ini? Atau penyebab kanker. Nah, bahaya. Penyebab kanker dan juga penyebab mutasi. Aduh, udah deh, kayaknya kalau misalnya ada yang ngerokok, otomatis bisa memperburuk kondisi kesehatannya. Tapi Mbak, rokok itu sekarang pro dan kontra, ya udah nggak apa-apa. Asalkan karena kalian udah mempelajari, tapi kalian masih melakukan masih apa ya, kayak masih ngelakuin rokok, beli rokok, ngerokok, dan lain sebagainya, biasanya konsekuensi itu pasti akan ditanggung oleh diri sendiri kan. Ya udah, jadi nggak usah begitu memikirkan pro dan kontranya, asalkan kalian tahu, kalian bisa mencegah untuk pribadi diri sendiri gitu. Oke? Jadi sampai di situ dulu nih materi yang dibahas pada kali ini. Untuk selanjutnya kita akan lebih bahas lagi tentang penyebab-penyebab mutasi mungkin, atau kita lebih detail pada apa saja sih Mbak yang bisa merubah struktur DNA kayak gitu, atau nanti langsung ke jenis-jenis mutasi. Nah, jadi tunggu aja ya, semoga pembahasan kali ini menarik buat kalian, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!